Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an wa ja'alahu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Wa qala ta'ala syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Surat Al-Qadar ayat 1, 2 dan 3, kemudian surat Al-Baqarah ayat 185. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala, kembali kita perbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memperbaharui limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya. Sehingga sampai saat ini kita masih bersama bulan suci Ramadan, masih dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, puasa di siang hari dan qiyam, salat di malam hari, dan insyaallah ya, momen-momen sekarang ini adalah momen Al-Quran, dan juga di sebahagian masjid atau di rata-rata masjid Indonesia itu memperingati nuzul Quran. Maka kita juga ingin menyampaikan beberapa hal terkait tentang Al-Quran yang mulia. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan lagi bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan kitab yang sangat-sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim." Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Allah bersumpah, aku bersumpah kata Allah dengan peredaran planet, peredaran bintang. Bayangkan, Allah bersumpah dengan garis edar planet dan bintang di angkasa. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Itu betul-betul sungguh-sungguh merupakan sumpah yang besar. Sumpah dengan angkasa luar. Apa isi sumpah Allah? Innahu laqur'anun karim. Sungguhnya dia adalah Al-Qur'an yang mulia. Jadi dikatakan oleh para ulama bahwa Al-Qur'an yang mulia ini berhubungan dengan siapa saja atau dengan apa saja, maka siapa saja dan apa saja itu menjadi mulia. Ya, Lailatul Qadar menjadi mulia karena padanya diturunkan Al-Quran. Bulan Ramadan menjadi mulia karena bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Rasulullah SAW menjadi nabi yang paling mulia karena kepadanya diturunkan Al-Quran. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia karena malaikat Jibril menyampaikan Al-Quran. Maka Al-Quran membuat semua yang berinteraksi dengannya menjadi mulia. Inilah kehebatan Al-Quran. Dan tentunya Al-Quran merupakan buku atau petunjuk ataupun kitab hidayah. Bukan kitab bacaan biasa. Tapi sumber hidayah, sumber petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ada keraguan di kitab itu dan dia menjadi petunjuk dan hidayah bagi orang yang bertakwa. Maka mustahil menjadi orang yang bertakwa kalau kita tidak membaca Al-Quran. Kalau kita tidak mendapat petunjuk ya dengan cara berinteraksi dengan Al-Quran. Dan juga hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi manusia, bahkan orang kafir sekalipun bisa mendapat hidayah, petunjuk dari Allah karena Al-Quran. Dan contoh yang nyata bagi kita adalah ya dalam sejarah Nabi, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sangat memusuhi Islam dan sangat membenci Nabi sampai berniat membunuh Nabi, itu kemudian mendapat hidayah dari Allah dengan bacaan Quran dari adiknya yang sudah duluan masuk Islam, surat Thaha. Maka luluhlah hati Umar yang keras, kemudian beliau menjadi muslim ya dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran luar biasa, dan Al-Quran merupakan mukjizat sepanjang masa. Jadi kalau para nabi, mukjizat mereka terhenti begitu mereka meninggal dunia. Nah, Rasulullah SAW, Muhammad SAW masih mempunyai mukjizat. Walaupun beliau sudah meninggal lebih dari 14 abad yang silam, tapi mukjizat beliau kekal sampai hari kiamat. Itulah Al-Quranul Karim. Ya, kitab Allah yang diwariskan oleh Rasulullah SAW sebagai pusaka cinta untuk kita umatnya.
Dan beliau mengatakan dijamin keselamatan kebahagiaan kita kalau kita berpegang teguh dan berinteraksi maksimal dengan pusaka cinta tersebut. Dan iman kita kepada Al-Quran, ya, kepada kitab, itu tanda atau ciri terendahnya itu adalah membacanya. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih, ulaika yu'minuna bih." Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, mereka membacanya dengan sebaik-baik membaca atau sebenar-benar membaca, haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah orang yang beriman kepada kitab tersebut. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Adapun orang yang mengingkari kitab itu, maka mereka termasuk orang-orang yang rugi. Jadi iman kepada kitab, indikator pertamanya adalah membacanya dengan sebenar-benar membaca. Dan tidak beriman kepada kitab berarti termasuk golongan yang rugi. Dan setiap Allah berbicara tentang kerugian dalam Al-Quran, ya, itu pasti kerugian akhirat. Dan kerugian akhirat itu identik dengan masuk neraka. Maka rugilah orang-orang yang tidak berinteraksi, tidak membaca Al-Quran. Dan beruntunglah orang-orang yang membaca Al-Quran dan rutin menghatamkan Al-Quran berkali-kali dalam kehidupannya. Maka saya mengajak diri saya pribadi dan kita semuanya, ya, ini bulan Al-Quran. Maka pastikan bahwa setiap kita itu membaca Al-Quran dengan rutin selama Ramadan ini dan menghatamkannya minimal sekali. Barangkali kalau kita sudah terlanjur lalai membaca Al-Quran dari awal Ramadan sampai sekarang, sementara sekarang sudah separuh Ramadan telah lewat, ya, tinggal beberapa hari atau belas hari lagi yang tersisa. Tidak mustahil kita menghatamkan Quran kalau seandainya niat kita betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bantu, ya. Walaupun memang mukjizat Al-Quran itu beda dengan kitab-kitab lain. Kalau kitab-kitab lain tidak perlu persiapan, langsung dibaca bisa tamat semalam. Ya, bisa selesai sekian ratus halaman. Tapi kalau Al-Quran karena dia mukjizat, dia berinteraksi dengan hati manusia. Kalau hati manusia lalai dan kotor karena dosa-dosanya, ya, maka Quran agak sulit dan agak susah untuk dibaca banyak dalam sekali waktu. Kenapa? Karena dia berinteraksi dengan hati manusia. Hati yang keras, hati yang kesat, hati yang berdosa, hati yang lalai, itu akan sulit membaca Quran dan cepat kenyang. Baru 1 halaman, 2 halaman dia akan capek. Silahkan coba. Tapi kalau hati bersih, ya, kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Wallahi law tahurat qulubuna ma syabi'an minal Quran." Demi Allah, kalau suci hati kita, tidak akan pernah kenyang baca Quran. Maka Utsman bin Affan terkenal dengan, ya, pembukuan Al-Quran di zaman beliau, dan Mushaf Utsmani diabadikan sampai sekarang, ya. Karena sejak zaman itulah kemudian disatukan umat Islam dalam satu bacaan Quran, sehingga kita tidak berbeda pendapat lagi tentang itu, menyatukan umat Islam. Dan Utsman bin Affan dibunuh oleh musuh-musuh Islam dalam kondisi berpuasa dan sedang membaca Al-Quran. Dan beliaulah yang menyampaikan itu. Hati manusia suci, maka Al-Quran pasti akan selalu dia baca dan dia tidak pernah kenyang baca Quran. Tapi kalau kotor berarti hati kita, maka itu pertanda bahwa, ya, hati kita ini kotor dan cepat sekali kita bosan membaca Al-Quran. Bersihkan hati kita di Ramadan ini dengan Quran. Paksa ya baca Quran lagi, baca Quran lagi. Insya Allah lama-lama kita akan menikmati membaca Al-Quran. Dan hari yang tersisa insya Allah cukup untuk menghatamkan Quran, walaupun hanya sekali khatam. Baik itu saja yang mungkin bisa kita sampaikan, dan motivasi kita untuk Al-Quran lebih kepada praktek kita membaca Al-Quran. Bukan sekedar kita memperingati nuzul Quran dengan sejarah yang sudah lewat, tetapi lebih dari itu bagaimana agar Al-Quran itu bermakna dalam kehidupan kita. Dan setelah Ramadan selesai, jangan kita tinggalkan Al-Quran. Jangan ada hari berlalu tanpa Al-Quran. Walaupun cuma 1 halaman, 2 halaman, kita lanjutkan baca Al-Quran setelah Ramadan, dan kita khatamkan berkali-kali dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan baru khatam, bahkan mungkin sampai menjelang Ramadan berikutnya baru sekali khatam. Dan di Ramadan yang akan datang kalau masih hidup, kita khatamkan lagi sekali. Jadi tetap kita lanjut membaca Al-Quran sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.